Ibu-ibu mendekat sini sebentar, maaf. Mendekat sebentar. Merapat dulu sebentar. Baik. Ya, yang dimaksud dengan Jabal Nur, Gunung Nur, Nur itu artinya cahaya. Yang mana sih? Nah, ini yang runcing, yang persis di depan kita, yang paling tinggi. Ini kalau kita fokus lihat di sana, nanti kita ngelihat ada orang-orang yang jalan. Kelihatan nggak? Panasnya lagi. Kemudian saya panas-panas di orang, Pak. Coba. Sambil ingin meresapinya dulu. Nah, jalan sini. Dulu, bukan dulu sih, sebelum adanya musim waduk, kita pengen naik sana tuh lewat sana, tangga. Itu lumayan curam, tetapi setengah jam sampai. Kalau sekarang bisa memakan waktu 45 sampai 1 jam. Bisa 1 jam sampai atas. Jalannya lebih bagus, cuma pas mau tahu hawanya baru curam. Ya. Kemarin di Jandama itu. Nah, gitu ini Jabal Nur. Ada asuransinya. Asuransinya surga. Masya Allah. Oh naik. Kak. Oh Anda mau naik? Sahid. Udah dijamin masuk surga lo nggak mau. Meninggal. Jabal Nur. Peristiwa Jabal Nur. Peristiwa tidak terlepas dari peristiwa Gua Hiro. Gua Hiro merupakan gua yang berada di puncak Jabal Nur. Di puncak Jabal Nur, sedikit ke bawah itu ada Gua Hiro. Kayak gimana sih bentuknya? Nanti yang mau masuk kita bisa ngelihat Bisa mendaki. simulasinya. Kayak gimana, bahkan kita bisa foto. Kalau dipoto seakan-akan kita lagi di dalam, ada miniaturnya. Persis, gedenya, besarnya juga sama kayak yang di dalam museum. Ya. Ini kalau dari sini tidak kelihatan, tapi kalau dari arah belakang itu terlihat. Baik. Peristiwa Gua Hiro itu Rasulullah SAW ketika merasa dirinya tidak dihargai, selalu dibangkang oleh penduduk Mekah, sehingga mengeluh berkesah kepada Allah. Ya, karena tidak ada tempat yang cocok dan layak untuk kita meminta dan berkeluh kesah selain kepada Allah. Maka Rasulullah pun sama, ya, menyendiri melakukan yang namanya khalwat. Ya, khalwat itu artinya menyendiri. Maka kita ketika punya masalah, ya kita harus kalau bisa menyendiri dulu, ya, menenangkan pikiran kita, dan itu pun memang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika sudah merasa tidak punya jalan keluar, ya, ketika menghadapi penduduk Mekah, maka Rasulullah melakukan khalwat, menyendiri di Jabal Nur. Tepatnya di dalam gua namanya Gua Hiro. Ya, dan itu terjadi bukan hanya sekali saja. Ya, itu terjadi bahkan riwayat mengatakan selama 3 minggu berturut-turut Rasulullah itu dari rumah naik, bahkan menginap. Tidak sering Rasulullah menginap di sana. Luar biasanya Rasulullah punya istri namanya siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Siti Aisyah sudah jadi istri Rasulullah belum? Belum. Kenapa belum? Masih hidup. Kenapa? Siti Khadijah masih hidup. Ingat. Aisyah belum lahir. Kalau urusan ini cepat ya. Oke. Rasulullah ini harus dipahami. Rasulullah selama hidupnya belum pernah menikahi perempuan lain selain daripada Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah wafat, baru Rasulullah menikah dengan yang lain. Kenapa? Siti Khadijah perempuan cantik, kaya, kemudian setia, bangsawan, lengkap lah. Ya, meskipun statusnya janda. Tapi gimana, Pak? Ayo Pak, lagi Pak. Ya. Tapi Siti Khadijah, ya, saking luar biasanya, ya, menyerahkan seluruhnya kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak mau melukai hati Siti Khadijah. Siti Aisyah itu sering cemburu loh.
Meskipun Siti Khadijah sudah meninggal, tapi seringkali Rasulullah selalu mengingat-ingat Siti Khadijah, maka Siti Aisyah tidak pernah cemburu kecuali sama Siti Khadijah. Ya, ya nanti kita melewati malah saya sedikit menceritakan kisah mengenai Siti Khadijah. Kita fokus dulu ke Jabal Nur. Maka ketika pada hari H-nya, kalau orang sekarang bilang, Rasulullah itu pada malam hari sepertiga malam tiba-tiba didatangi sosok yang sangat luar biasa. Apa dibilang menawan, tetapi sosok yang memang tidak di luar jangkauan manusia. Ya, didatangi oleh sosok yang besar. Bahkan sayapnya itu ya kalau diukur itu dari mulai timur ke barat itu sayapnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Riwayat mengatakan seperti itu. Dan malaikat Jibril mendatangi Rasulullah itu sebelum dengan wujud yang seperti itu, dengan wujud aslinya, ya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah hanya dengan bunyi-bunyian seakan-akan bunyi lonceng. Denting-denting bunyi-bunyi lonceng, awalnya seperti itu. Maka ketika Rasulullah mendengar suara bunyi loncengan tersebut, Rasulullah tiba-tiba terpingsan. Bangun lagi, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril dengan tubuh bentuk aslinya malaikat Jibril. Malaikat Jibril, kalau Rasulullah itu kan pimpinan para nabi, pimpinan manusia. Nah, malaikat Jibril pimpinan malaikat. Bagaimana luar biasanya bentuknya, maka Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril menggigil, tubuhnya menggigil, ya pingsan ketika itu, tidak sadarkan diri. Ketika terbangun langsung di hadapannya itu ada sosok malaikat Jibril. Tidak banyak bicara malaikat Jibril, hanya satu kata yang terucap dari malaikat Jibril berbunyi Iqra. Iqra artinya apa? Baca. Tapi jangan diterjemahkan, bacalah saja, banyak tafsir. Kemudian berbicara dari malaikat Jibril, Iqra. Jawaban Rasulullah apa? Ma ana biqari, saya gak bisa baca. Terus diulangi selama berapa kali? 3 kali. Iqra, Iqra. Ma ana biqari. Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Ya. Kemudian setelah itu baru melanjutkan ayat selanjutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itulah ayat pertama ya yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril, ditransfer kepada Nabi Muhammad. Maka itulah awal mula Rasulullah mendapatkan wahyu, diutus sebagai rasul, ya, sehingga wahyu tersebut, mukjizat tersebut tidak akan musnah sampai akhir zaman yang disebut dengan Al-Quran. Disinilah Al-Quran diturunkan. Maka disebut dengan gunung yang bercahaya karena menurunkan Al-Quran yang bisa menerangi seluruh alam semesta. Di sini, ya. Udah cukup? Berarti lebih ya? jelas dalam. Lebih jelas nanti ada cerita-ceritanya. Sambil melihat miniaturnya, mari kita ke sini foto dulu, habis itu langsung ke dalam ya. Yuk. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di Museum Gua Hira. Ya, kita akan masuk dalam. Ini masih ngantri, lumayan antriannya lumayan panjang seperti ini. Nanti selanjutnya seperti penjelasannya Ustadz Mahmud tadi, sisanya kita tengok, kita tonton di dalam museum, di bioskop Gua Hira. Oke ya. Oke, jangan lupa untuk support dan dukung terus channel Rafli Perfect Official. Dan semoga dengan dukungan kalian kami bisa memberikan tontonan atau konten-konten dari berbagai tempat yang berbeda. Oke ya. شهدت سموها وجبالها أحداثا في غار حراء عبر مجفلة لأبعاده الطبيعية. Pertama dan ketakutan, maka baginda Ibunda Khadijah bukan menenangkan, tenang. Begitu saja jemaah sekalian, tapi menenangkan dengan data dan kuat. Apa Rasulullah, perkataan Rasulullah dan sikap perempuan disebut
Dan beliau ini memiliki Ini bapak ibu toko hadiah Taibah 30-50 bersih diskon. Masya Allah, Masya Allah. Ini bapak ibu gelang tulis nama, shishi tulis nama, tumbler tulis nama. Ibu gelang kalau tidak turunin nama. Bagus, mantap betul. Masya Allah, Masya Allah. Ini bapak ibu tumbler botol-botol 8 jam panas, 9 jam dingin. Tulis nama bisa. Masya Allah. Masya Allah. Bapak ibu parfum Kasturi. Beli satu gratis satu. Dua harganya 150 riyal. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dua biji Jokowi 750 ribu. Masya Allah. Masya Allah. Jokowi boleh, Anies boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh. Masya Allah. Yang terakhir jamaah, ini kita ada Al-Quran asli percetakan Malik Fahad. Ini bisa dibeli untuk dibawa pulang ke Indonesia atau diwakafkan ke Masjidil Haram. Kalau wakaf caranya cukup diambil di sini, nanti diantarkan ke kasir, nanti kita yang akan bantu salurkan ke kantor Masjidil Haram. Harga satunya 60 real, tapi kalau beli 3 jadi 150. Tentunya bisa menggunakan rupiah ataupun visa, debit card semuanya. Jadi silakan beli, silakan. Silakan wakaf parfum Rodo saya nenek, saya istri, saya suami, saya cucu belanja silakan. Belanja.